Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan apalagi di masa pandemi kayak gini. Fakta menarik sirkuit Mandalika, trek jalan raya paling aman. Sirkuit Mandalika diusulkan pertama kali oleh Indonesia Tourist Development Corporation atau ITDC demi meningkatkan potensi wisata di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur memutuskan untuk membangun sirkuit level internasional. Tapi ia juga ingin trek tersebut jadi destinasi wisata ketika tidak ada event balap. Setelah melakukan diskusi panjang, pria yang akrab disapa Bari itu melakukan pendekatan dengan Vinci untuk menjadi investor. Setelah itu ITDC melakukan pendekatan dengan Dorna Sport hingga akhirnya mendapatkan kontrak MotoGP dan World Superbike atau WSBK. Abdul Bar juga langsung membentuk Mandalika Grand Prix Association atau MGPA untuk mengelola seluruh keperluan yang diperlukan untuk menggelar event balap. Namun ITDC lebih dulu fokus untuk membangun sirkuit. Pasalnya mereka menginginkan sirkuit berkonsep jalan raya yang belum pernah digunakan oleh MotoGP sebelumnya. Seperti diketahui, sirkuit jalan raya hanya digunakan pada ajang balap Formula One dengan area yang terbatas dan run-off yang tak lebar. Jelas ini sangat berbahaya untuk MotoGP, di mana mereka membutuhkan zona penyelamatan yang luas. Oleh karena itu, diskusi panjang dilakukan oleh ITDC, Dorna Sport, PIM, dan juga IMI sebagai induk balap motor Indonesia. Setelah pembahasan mengenai konsep, keselamatan, dan keamanan pebalap dengan sirkuit yang diinginkan ITDC, maka terciptalah kerangka awal sirkuit Mandalika. Menariknya, ITDC tidak menggait Herman Tilke yang merupakan desainer trek kawakan untuk mendesain sirkuit Mandalika. ITDC mempercayakan tugas tersebut kepada Populus yang merupakan perusahaan arsitektur asal Amerika Serikat yang juga berbasis di Inggris dan Australia, yang telah membangun beberapa venue olahraga besar seperti Stadion Wembley. Keindahan hasil karya Populus menjadi faktor utama ITDC dalam menunjuk mereka, mengingat tujuan utama adalah mempromosikan wisata di Mandalika. Maka dari itu, mereka ingin sirkuit dibuat seindah mungkin agar menarik wisatawan dari seluruh dunia. Setelah bekerja sama dengan Populus dalam merancang trek, ITDC lalu membawa hasil awal untuk ditunjukkan kepada Dorna Sport di Qatar pada 2018. Abdul Bar menunjukkan desain trek kepada Direktur Balap Dorna Sport, Franco Unsini, yang akhirnya disetujui setelah dilakukan sedikit perubahan. Tetapi itu belum selesai. ITDC harus menemui Loris Capirossi, yang merupakan Rider Safety Commission, untuk memastikan desain yang disetujui Franco Unsini aman. Akhirnya, seluruh pihak terkait menyepakati bahwa trek yang akan dibangun di Mandalika sebagai sirkuit jalan raya. Meski berkonsep sirkuit jalan raya, tetapi Pertamina Mandalika International Street Circuit terlihat sangat serupa dengan trek permanen. ITDC dan MGPA juga mengklaim sirkuit Mandalika menjadi yang paling aman dari trek-trek lainnya. Ini bukan hanya sekedar ucapan, banyak faktor yang mendukungnya. Sirkuit Mandalika dibangun ketika para pebalap yang mengeluhkan tentang faktor keselamatan, jadi mereka mendapatkan informasi baru tentang seberapa luas trek dan seberapa besar area run-off. Tetapi ini juga harus dipastikan kembali ketika World Superbike akan menjadi ajang balap pertama yang mengaspal di sirkuit Mandalika. ITDC maupun MGPA menunjukkan keseriusannya dan ingin memberikan yang terbaik kepada para pebalap dunia. Ini dilakukan dengan memilih Stone Mastic Asphalt sebagai permukaan aspal trek. Stone Mastic Asphalt merupakan aspal pengembangan terbaru dari Inggris yang memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah cepat kering ketika kondisi basah. Aspal jenis ini memiliki tekstur yang lebih kasar dan juga diklaim bisa menahan kecepatan hingga lebih dari 360 km per jam. Berbeda dengan aspal biasa, yang mampu menahan kecepatan sekitar 120 km per jam. Direktur Keuangan, Strategi, dan Manajemen Resiko ITDC, Nugda Asadi, menegaskan sirkuit Mandalika jadi trek yang pembangunannya paling cepat karena tak sampai 1 tahun. Ini juga diikuti pembangunan fasilitas pendukung lainnya, seperti bypass, yang membuat perjalanan dari bandara ke sirkuit Mandalika dapat ditempuh hanya dalam waktu 15 menit, dari awalnya lebih dari 1 jam. Event internasional yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika diperkirakan bakal membuka lapangan pekerjaan bagi 7.500 orang. Ajang MotoGP juga diharapkan bakal meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia hingga 300.000 orang per tahun. Ekonomi kreatif di Mandalika juga akan terbantu karena wisatawan akan melirik kerajinan tangan khas asal Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Indonesia yang akan jajal sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika akan menggelar balapan pertamanya pada bulan November 2021. Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC dijadwalkan digelar pada tanggal 12 hingga 14 November. Ada pebalap Indonesia yang ikut loh, siapa saja ya? Sebagai informasi, musim ini Idemitsu Asia Talent Cup diselenggarakan di 3 sirkuit dengan jumlah 8 race. Adapun sirkuit yang menggelar IATC 2021 yakni sirkuit Losail Qatar, sirkuit Twinring Motegi Jepang, dan terakhir di sirkuit Pertamina Mandalika. Para peserta Indonesia turut serta dalam kompetisi balap kelompok junior ini. Dikutip dari laman resmi Asia Talent Cup, beberapa nama pebalap tanah air ikut dalam kompetisi IATC 2021. Antara lain, Dendi Herlian, Adita Mofadilah, Firdaus Herjun, dan juga Deo Azrian. Saat ini, 3 posisi teratas klasemen sementara dihuni oleh Furusato Taiyo dari Jepang, Syahril Dania dari Malaysia, dan juga Mikun dari Jepang. Dengan sisa balapan hanya 1 seri lagi, tampaknya Furusato Taiyo sudah mengunci gelar juara umum di balapan ini. Sebagai informasi, Asia Talent Cup merupakan kompetisi balap motor yang bertujuan mengasah skill para pebalap muda dari penjuru benua Asia termasuk benua Oseania. IATC 2021 terdiri dari perwakilan 8 negara, yakni Australia, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Qatar, Thailand, dan juga Turki.